dan kita akan mendengar sharing dari Bro Mahe. Dipersilakan Bro Mahe. Terima kasih Bro Patar dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Sebelum kita mulai sharing, kita satukan hati lagi. Kita berdoa sebentar. Bapak yang baik yang selalu setia atas kehidupan kami, apapun musim kami lewati, Engkau selalu ada bersama kami, menggandeng tangan kami untuk menuntun kami berjalan dari kemenangan menuju kemenangan. Karena kami percaya kami punya identitas Kristus di dalam kami dan kami mau belajar lebih lagi Tuhan. Dan pakailah hambamu ini Tuhan dengan mulut dan hati dan pikiran hambamu selaras dengan apa yang engkau mau sampaikan untuk kami terus belajar apa yang engkau mau supaya kami tahu bahwa engkau ada di dalam kami dan kami siap untuk mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu ini sebelum saya mulai sebenarnya ada sedikit sharing sedikit review yang kemarin karena ini memang buku ini baru mulai yaitu identitas Kristus di dalam kita atau Your Identity in Christ, ya identitas Anda dalam Kristus yang kita bahas dan ini baru kedua. Yang pertama dari Sis Celit sudah sampaikan. Saya cuma mau ambil poinnya adalah kemarin yang saya tangkap itu adalah tentang pembaruan budi yang akan membawa kita sadar bahwa kita tuh punya identitas Kristus yang luar biasa sebagai ciptaan baru yang sudah lahir baru. Seperti yang tertulis di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita yang manusia berdosa, kita sudah diselamatkan oleh pengorbanan Kristus. Tidak ada keselamatan yang lain, hanya ada di dalam Kristus, maka kita sudah dilayakkan, kita dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan. Amin. Nah, masuk ke subtopik yang berikutnya ini tentang agama kuno. Ini agama kuno yang kita mau bahas pertama. Tapi sebenarnya kita mau ngomongin tentang identitas diri kita di dalam Kristus itu adalah sebenarnya poin utamanya adalah ini tentang hubungan. Semua itu tentang hubungan, tetapi tergantung sama respons hati kita. Mau seperti apa melihatnya. Karena apa? Ini bukan kebetulan. Saya dituntun Roh Kudus waktu saya menunggu buku ini datang. Karena kemarin itu, wah bukunya baru datang. Saya mau siapin apa ya? Tapi saya buka Reels, ternyata ada yang satu tuntunan saya adalah nggak tahu bagaimana itu tulisannya begini. Agama kuno itu adalah religionship. Kita mau religionship atau kita bicara kekristenan adalah relationship. Relationship ini adalah berbeda dengan agama. Kalau kita bahas satu-satu agama kuno yang tertulis di buku ini, kita bicara pasti tentang bagaimana legalistiknya agama kita yang lama. Karena ada tradisi atau ritualisme yang di situ yang artinya kita fokusnya kita semua balik lagi kepada diri kita sendiri, usaha kita, eh, apa yang kita lakukan untuk supaya apa kita diselamatkan. Tapi kita tahu bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tapi hanya karena anugerah Tuhan, yaitu penebusan Kristus yang sudah berlaku dulu di 2000 tahun lalu dan itu berlaku untuk sekarang dan sampai selamanya. Jadi berbeda dengan kekristenan, saya bilang ini ada intimacy di situ. Kenapa? Kita balik lagi relationship yang dipulihkan oleh Tuhan sendiri dengan cara Dia mengorbankan dirinya untuk menebus kita. Kenapa sampai seperti itu? Kenapa nggak cuman Dia berfirman semua akan jadi baik-baik saja? Tidak, tidak, Tuhan tidak mau seperti itu. Kenapa? Kita bicara tentang kasih mula-mula, kasih Allah itu sendiri. Karena Allah itu adalah kasih dan kita diciptakan karena kasih Allah itu sendiri. Makanya kita diciptakan luar biasa. Kita ini adalah masterpiece-nya Allah. Adalah sama seperti yang ditulis di Efesus 2 ayat 10. Eh, Waktu itu sempat kita singgung ini juga. Jadi kita ini, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us a long ago.
Karena kita ini, terjemahan Indonesianya, buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita setelah kita terima keselamatan itu, kita lahir baru. Nah, harusnya bukan lagi self-center, harusnya bukan lagi kita berfokus pada ritualisme, pada legalistik yang ada terjadi di agama kuno. Karena itu ada semua di perjanjian lama. Bagaimana di agama kuno kita ada membawa kita kepada hubungan yang transaksional sebenarnya. Kalau saya baca buku ini, karena kita melakukan hal tertentu, usaha-usaha kita untuk mendapatkan persetujuan dari Allah. Dan di sini dosa masih menghalang. Nah, dosa menghalang apa? Karena kita secara ritualnya kita harus mempersembahkan korban untuk menebus dosa. Ada korban persembahan terus untuk menebus dosa. Padahal kita sudah tahu itu sudah dilakukan Tuhan Yesus sendiri mengorbankan dirinya, pengganti dosa kita untuk selamatkan kita. Nah, makanya kita harusnya sudah Christ centered, bukan self centered lagi. Bukan kepada usaha kita, tetapi pada apa yang Tuhan sudah lakukan untuk menyelamatkan kita. Amin. Dan em, di buku ini juga ditulis di Ibrani 10 ayat 16 ayat 16 sampai 18 boleh ditampilkan. Em, dan mungkin ada teman yang mau baca, silakan saya kasih waktu. Kita masih bicara tentang agama kuno yang seringkali kita terjebak di situ. Oke, sudah ditampilkan Ibrani 10 ayat 16 sampai 18. Ada yang mau bacakan? Ya, saya Pak. Siap-siap silakan. Ya. Ibrani 10 ayat 16 sampai 18. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Amin. Terima kasih banyak. Ini kita sudah jelas di sini bahwa di agama kuno yang kita lakukan dulu ada ritual di situ yang artinya ada dosa penghalang di situ. Jadi kalau ada dosa harus bikin korban persembahan untuk menebus dosa. Belum lagi nanti ada urutannya, oh supaya nggak kelewat harus ada korban ini segala dan semuanya panjang. Fokusnya ke situ. Hati-hati Bapak Ibu, ritualisme atau tradisi itu sering membatalkan kuasa firman Tuhan itu sendiri. Seperti yang dikatakan di Ibrani ini, sebenarnya semua sudah selesai. Perjanjian yang diadakan itu Tuhan sudah genapi. Bahkan Tuhan naruh hukumnya. Hukumnya apa sekarang itu? Yaitu yang Tuhan sudah bawa. Tuhan sekali lagi tidak datang untuk membawa agama. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita dan dia mengajarkan kita bahwa kita harus kembali kepada kasih mula-mula. Kenapa? Karena saat kita sudah diselamatkan, kita tidak perlu lagi melakukan ritual-ritual yang artinya seperti sia-sia yang akhirnya membawa kita fokus ke situ. Oh, saya kalau misalnya saya tidak melakukan hal ini, saya tidak dijawab doanya. Kalau saya tidak melakukan ini, saya kehilangan persyaratan untuk apa? Untuk saya selamat. Itu yang saya bilang tadi. Jadi seperti transaksional. Kalau tidak melakukan, contoh, aduh, saya belum mengaku dosa nih, pasti masuk neraka. Dan karena dosa, Tuhan nggak akan jawab kita. Itu yang ketakutan dan kekhawatiran orang yang masih berkutat di apa yang terjadi di agama kuno. Nah, sedangkan kita, ini Tuhan tidak sekali lagi tidak membawa agama, tetapi Dia datang untuk menyelamatkan kita dan memberikan kita suatu pemahaman baru, dan itu yang harus mengubah pemikiran kita bahwa Tuhan menyelamatkan kita itu karena kasihnya Dia. Meskipun kita berdosa,
tidak merubah hatinya Tuhan. Tuhan tetap sayang sama kita. Dan di dalam perjanjian baru, kekristenan ini adalah perjanjian kasih karunia. Yaitu apa yang saya bilang, ini bukan cuma tentang hubungan saja, tetapi pemulihan hubungan oleh Kristus sendiri yang turun selamatkan kita. Kalau saya bisa lebih dalam lagi ceritanya begini, kita dosa tuh bisa ada yang, oh kita cuma segini, oh ada yang lebih dalam lagi. Itu kan standar kita yang bikin sendiri. Tapi buat Tuhan sama aja, kamu sudah jatuh dalam dosa. Dan tidak ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya. Kita cuma perlu anugerah Tuhan, yaitu kasih Tuhan sendiri yang turun di dalam Kristus Yesus. Dia seperti turun ke dalam, ke jurang yang dalam, angkat kita dan mengangkat kita lagi, menyelamatkan kita. Bukan akhirnya oke kamu sudah selamat di sini silakan jalan sendiri, enggak, dia tetap bersama kita, bahkan dia mengangkat kita, posisinya kita dibuat sama-sama Tuhan, sama seperti rancangan awal. Kita ini partnernya Tuhan, ada partnership di situ, kita harus kerjasama, kita ini adalah rekan sekerja Allah. Jadi kita dibuat Tuhan sejajar, dan ingat nanti di kerajaan surga kita akan memerintah bersama dengan Kristus itu sendiri. Artinya apa? Sejajar Bapak Ibu. Tuhan begitu sayangnya sama kita sehingga dia mau kita selamatkan, nggak cuma selamat selesai, tapi dia mau kita bersama-sama dengan dia. Nah, untuk bisa sampai seperti itu apa? Kembali kita harus berani, berani dan mau untuk mengubah cara pikir kita yang lama. Karena di Roma 8 ayat 30, ini saya kutip sedikit itu, kita itu menerima keselamatan itu kan kita karena dipanggil, ditentukan oleh Tuhan. Makanya dosa-dosa lama kita sudah selesai. Tuhan sendiri yang ambil dosa itu, tanggung di atas kayu salib, sehingga kita sudah dilayakkan. Kita sendiri sudah dibenarkan, ya kan? Dikuduskan, dan kita sendiri akan dimuliakan. Bukan akan. Kita sudah dimuliakan. Posisi kita sama. Bukan nanti, sekarang. Kenapa kok sekarang kita posisinya sama? Satu, dosa sudah selesai. Tuhan bilang tetelestai. Tuhan sudah ambil itu semua. Di atas kayu salib Tuhan tanggung itu. Lalu di situ saat kita menerima Kristus, kita lahir baru. Tuhan naik ke surga, Tuhan kirim Roh Kudus sebagai penolong kita, penghibur kita, penguat kita yang menegur, mengingatkan, bahkan dia tinggal di dalam hati kita. Nah, ini yang kita harus tahu, identitas diri kita yang punya privilege luar biasa. Ada Kristus di dalam hati kita. Sehingga rohnya sendiri, Roh Kudus, roh yang menyembuhkan, menguatkan, membangkitkan, ada dalam diri kita. Kita ini punya kuasa, Bapak Ibu. Jadi hati-hati dalam saat kita bicara, ucapkan berkat. Karena apa? Kita punya kuasa. Dan hati-hati kita harus menjaga hati kita supaya jangan sampai iblis itu datang seperti Yohanes 10 ayat 10. Pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi dia, Tuhan, datang untuk apa? Supaya mereka atau kita ini punya hidup, dan punya hidup ini dalam segala kelimpahan. Jadi kita nggak usah seperti di-condemn lagi, dituduh seperti manusia lama. Kamu berdosa, kamu nggak layak, kamu harus suci dulu baru bisa datang sama Tuhan. Nggak seperti itu. Di dalam buku ini jelas sekali ditulis di sini bahwa pengorbanan untuk menebus dosa itu hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sisanya, selanjutnya, bukan sisanya, selanjutnya kita menselaraskan diri sebagai ciptaan baru untuk melakukan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita. Mulainya dari mana? Pembaruan budi. Kenapa pembaruan budi? Supaya satu, kita tidak lagi berlaku seperti yang lama, karena dosa lama kita sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salib. Kita ciptaan baru. Lalu kita sudah dilayakkan, dibenarkan, dikuduskan. Jadi kita sudah tidak ada lagi sekat lagi, kita bisa masuk untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi kalau kita balik lagi ke awal saya bilang tentang relationship, ada intimacy di situ. Untuk intimate kan berarti kita harus saling mengenal lebih, nggak cuma sekali datang seperti ibadah selesai.
Habis itu pulang, balik lagi ke yang lama. Aduh, nggak layak lagi. No, kita sebagai ciptaan baru, ada Kristus dalam kita, dan hanya karena Dia yang memampukan kita untuk tidak lagi kembali kepada pemahaman kita yang lama. Sehingga berikutnya, kita juga ditegaskan di buku ini, kita ini bukan pendosa lama lagi. Gitu. Di 2 Korintus 5 ayat 21 di buku ini ditulis, ada yang mau baca? Saya kembalikan lagi, ada yang mau baca? Bantu saya untuk baca 2 Korintus 5 ayat 21. Boleh ditampilkan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Puji Tuhan. Amin. Ini yang tadi kita sudah bicarakan, bahwa kita ini sudah tidak melihat lagi kita manusia berdosa, tetapi kita sudah ditebus dosanya. Kita sudah dibenarkan oleh Allah. Jadi sekat-sekat itu sudah tidak ada lagi. Makanya stop berpikir tentang dosa lama kita. Karena Tuhan sudah kirim Roh Kudus untuk tinggal dalam kita. Kita ingat di 1 Korintus 6 ayat 17 tuh, barang siapa yang siapa yang mengingatkan dirinya kepada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Jadi Roh Allah ada pada kita, yang Dia menuntun kita untuk membarui pemikiran kita lagi, mindset kita. Kita harus sadar bahwa di dalam roh kita, di dalam roh adalah kita ini adalah sempurna. Ada kesembuhan di situ, ada kelepasan, ada kemakmuran. Setiap hal yang baik dari Allah ada padamu. Jadi selanjutnya kita dengan iman, kita tidak boleh lagi khawatir. Kita harus jalani hidup kita sambil tetap berjaga-jaga supaya tidak dicuri oleh iblis. Ah, jadi stop kita melihat kita dosa-dosa lama, karena itu sudah selesai. Dan bahkan kita sadar juga bahwa kita tahu kodrat manusia itu berdosa. Kita lahir berdosa, tinggal di dalam dunia yang berdosa. Tetapi karena anugerah Tuhan, kita sudah diselamatkan. Lalu apakah kita bisa terus berbuat dosa? Apakah itu hal yang wajar? No. Ini saya kadang sempat berpikir di situ, ya, gimana ya? Gitu. Tapi akhirnya puji Tuhan, karena firman Tuhan yang harus kita terima, terus kita makin mengerti, makin kenal bahwa kita ini sudah diselamatkan. Jadi kita harus jaga karya keselamatan itu. Bukan lagi kembali kepada pemahaman agama kuno. Karena apa, kalau kita berdosa lagi hilang keselamatan itu, yang seperti tidak. Bahkan kita sudah mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa itu seperti apa sih? Kita sudah nggak suka lagi dengan kata, aduh dosa itu hal-hal yang tidak baik, yang bukan berasal dari Tuhan. Itu hal yang kita benci. Itu adalah nature kita yang baru. Kita ada penundukan diri kepada kebenaran itu, yaitu firman Allah sendiri, yang terus kita hidupi. Makanya kita tahu tubuh kita setelah kita lahir baru tidak berubah, tetapi roh kita berubah. Dan roh Tuhan ada dalam kita, menyatu, sehingga kita sama sekali tidak mau kembali lagi pada dosa lama. Udah lupa, bukan lupa, udah nggak inget tuh apa sih dosa lama kita. Kita melihat ke depan, tidak tertarik lagi untuk melakukan hal-hal yang itu. Proses, iya betul proses. Tetapi hati-hati ya, jangan ada standar ganda. Karena ini ada tipuan iblis, tipuan muslihat si iblis, yang melihat nih cara efektifnya adalah, di buku ini dibilang adalah, iblis tuh punya cara efektif untuk mencuri melalui ketidakpercayaan agama. Hal-hal yang tadi, kalau kita terus-terusan ke sana, oh saya nggak layak, oh saya harus suci dulu. No, itu yang dicuri iblis. Akhirnya kita balik lagi ke pemahaman yang lama, bahkan yang mungkin tidak terlalu ekstrim. Akhirnya kita bingung, kita hidupnya diselamatkan enggak ya? Akhirnya enggak seperti orang yang lahir baru lagi. Sayangnya masih banyak orang yang seperti ini, orang Kristen seperti ini. Caranya satu-satunya adalah mari kita membarui budi, mindset kita. Karena hati kita ini adalah tempat di mana ada jiwa. Jiwa ini ada pikiran, kehendak, dan perasaan. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, itu urusannya sama
jasmani, dunia. Oh, itu yang saya lihat kelihatan. Tetapi ada roh Tuhan juga di hati kita yang spiritualnya ada di situ, tempat di mana firman Tuhan itu ditanam, ditabur, ditanam, tumbuh, atau dia malah mati. Semua kembali kepada respons hati kita. Kata lainnya adalah, kamu tahu kebenaran, kamu mau lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan untuk kita terus memperbarui diri dan hidup seperti Kristus, serupa seperti Kristus, atau kamu kembali melakukan dosa. Nah, itu kembali kepada kita. Dan saya tutup, bukan tutup ya, sebenarnya maksudnya ayat penutupnya sih ada di sini sebenarnya. Saya jadikan satu di buku ini terpisah-pisah, tapi saya satukan. Roma 6 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan dulu. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Nah, Bapak Ibu bisa baca sendiri di situ. Ini harus kita ulang-ulang. Saya baca aja ulang-ulang supaya apa? Kita tuh sadar kalau kita sudah diselamatkan untuk satu kali untuk selamanya. Tuhan Yesus disalib, mengorbankan dirinya, tebus dosa kita, ganti dosa kita. Kita sudah dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan. Bukan berarti kita bisa seenaknya seperti, oh kita udah diselamatkan, oh bebas melakukan apa saja. No, kita perlu ingat bahwa kita jaga karya keselamatan itu apa? Itu buat kita, oleh anugerahnya kita sudah diberkati, hendaklah kita menjadi berkat buat sesama, um, untuk terus berlaku seperti uh, serupa seperti Kristus. Serupa seperti Kristus itu apa sih? Nah, ini saya sedikit kesaksian saya tentang pembaruan budi. Em, Waktu saya memilih untuk mengikut Yesus, yang terakhir saya rasakan adalah saya banyak kehilangan. Tetapi itu saya percaya bukan Tuhan yang ambil ya. Itu semua terjadi karena free will saya. Free will, keinginan bebas kita yang menentukan kita merespons apa yang kita dapatkan, apa yang kita hadapi, mau kemana kita. Nah, saya dengan pemahaman yang lama itu akhirnya bolak-balik seperti yang kita bahas tadi. Kembali ke aku saya nggak layak, nanti dulu deh, kalau udah tobat saya baru jalan ikut melayani Tuhan. Ternyata cara Tuhan itu nggak seperti itu. Waktu Tuhan nggak seperti itu. Saat kita dipanggil, dan puji Tuhan saya mengerti, saya mengibarkan diri kita itu seperti gelas. Ada gelas kosong, ada gelas yang ada isinya. Mungkin isinya nggak banyak, setengah. Tapi ini menceritakan gelas kosong ini sebenarnya dia ada isinya penuh tadinya. Tapi saya dengan kerelaan hati saya membuang itu. Udah deh, saya pusing dengan ini, saya buang. Saya kosongkan gelas ini. Untuk apa? Diisi dengan air yang baru. Air itu apa sih? Ya firman Tuhan itu sendiri, kebenaran itu sendiri yang merubah cara pikir saya. Akhirnya saya mau di situ dan itu ada percepatan Bapak Ibu di situ. Berbeda dengan yang sebelumnya saya lakukan, saya masih mempertahankan setengah air di gelas itu. Menurut saya ini benar kok, nggak salah kok. Saya pertahankan itu. Air dialirkan, tetap dialirkan, tetapi butuh proses yang lama untuk air yang lama ini bisa tersaring, terbuang, dan jadi ganti dengan air yang baru. Dan hati-hati dengan standar ganda tadi. Yang saya alami seperti sampai akhirnya saya memutuskan, udah saya buang semua, Tuhan isi saya dengan air yang baru. Isi saya dengan kebenaran, yaitu firman Tuhan yang baru yang mengubahkan hidup saya. Dan puji Tuhan, saya percaya di situ saya sangat mengalami Tuhan ada bersama saya. Mau senang, mau susah, tetap dia ada. Dan disitulah ada intimasi, ada ketaatan, ada penundukan diri sama otoritas kita, yaitu Roh Kudus kita itu sendiri.
yang ada dalam diri kita sendiri dan selaraskan dengan apa yang Dia mau, dan percaya Bapak Ibu sebagai penutup, kita lakukan itu karena kita masterpiece-nya Tuhan, kita berharga, kita sudah layak untuk datang kepada, bukan cuma datang, bersama, bersatu. Karena kita sudah dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan. Itulah respons hati kita untuk kita terima keselamatan di dalam Kristus, dan itu adalah identitas kita yang baru, di mana ada privilege yang luar biasa, ada kuasa dan otoritas, karena nantinya kita akan bersama-sama Tuhan, memerintah bersama Kristus di kerajaan surga. Dengan iman, kita akan uh, terus push kita untuk bisa terus ikut maunya Tuhan. Nggak lagi ikut maunya Mahendra, nggak ikut maunya lagi diri kita sendiri. Terima kasih. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.